Shalom saudara, sebelum kita merefleksikan Gema pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, berbicara bagi setiap kami, sebab kami siap mendengarkannya. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan, dan bila kami merasakan sukacita ketika Tuhan kembali menyapa setiap kami melalui renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam Yohanes pasal 17, saudara. Saya akan membacakan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara, kalau Matius pasal 28 itu berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus, maka saudara, Yohanes 17 ini adalah amanat perpisahan. Dan itu dimulai dari pasal 13 sampai pasal 17 ini. Terutama pasal 17 ini berbicara tentang doa perpisahan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dari ayat 9 ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia berdoa untuk mereka. Siapa mereka ini? Murid-muridnya, saudara. Sampai dia mengulang sekali lagi. Dia katakan, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka. Dan ketika kita sampai pada ayat ke-13, maka Yesus dalam doanya mengharapkan kita sebagai para murid untuk memiliki sukacita dengan kualitas kepenuhan sukacita yang sama atau yang setara dengan sukacita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana saudara kita memiliki sukacita yang penuh sebagaimana yang Yesus miliki itu? Nah, setidaknya saudara, kalau kita bisa melihat dari ayat 9 sampai ayat 12 inilah, kita bisa mengetahui apa yang bisa menjadi sukacita seorang murid yang sejati itu penuh di dalam hidupnya. So, yang pertama, ketika kita melakukan kehendak Yesus di dalam dunia. Saudara, kalau kita bisa melihat doa Tuhan Yesus bagi para murid ini diucapkan tepat sebelum penangkapan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Artinya Yesus tahu bukan hanya dirinya yang akan sengsara, tetapi juga dia tahu bahwa para murid pun akan mengalami setelah itu, saudara. Dan itu dikatakannya di ayat ke-11a. Tuhan katakan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Jadi kita tahu bahwa kehendak Yesus bagi para murid agar mereka tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memiliki sukacita yang sama sebagaimana Tuhan bersukacita meski mereka pun juga ada dalam dunia yang penuh dengan percobaan, sengsaraan, dan itu juga terjadi dan dialami oleh Yesus sendiri, saudara. Nah, bagaimana mungkin, saudara, sukacita seseorang itu bisa kita dapatkan lewat penderitaan, lewat ujian, lewat cobaan. Tapi inilah gambaran sukacita dalam Alkitab yang tidak akan pernah kita pahami ketika kita coba pahami dengan sukacita versi dunia. Saudara, sukacita versi dunia itu seringkali dikaitkan dengan apa? Satu kebahagiaan yang berasal dari kenyamanan hidup, kesenangan, kehidupan yang baik-baik, saudara. Namun sukacita di dalam Alkitab malah terkadang itu mengkaitkannya dengan apa? Kesusahan, penderitaan, saudara. Saudara, kalau kita bisa membaca dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, gitu ya. Katakan bahwa orang yang berbahagia itu apa? Ketika dia ada jatuh dalam pencobaan atau ujian. Jadi artinya ujian, cobaan itu dikaitkan dengan apa? Sukacita dan atau kebahagiaan itu. Demikian juga kita juga melihat dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6, saudara. Duka cita dalam pencobaan itu dianggap sebagai sebuah kegembiraan. Maka saudara, sukacita seorang murid Kristus itu bukanlah sukacita yang disebabkan karena situasi dan kondisi yang ada. Melainkan sukacita akan benar-benar kita rasakan itu ketika kita melakukan kehendak Yesus di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Pada akhirnya, saudara, penderitaan dan kesulitan, kesusahan itu bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk tetap dapat mengalami sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita para murid-muridnya. Sukacita itu dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Menetap, dipelihara oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus, saudara. Dan itu tidak akan dapat tergantikan dengan segala kenyamanan, segala rasa aman apapun yang ada di luar Kristus. Soal yang kedua, bagaimana sukacita kita itu bisa penuh dalam hidup kita ini. Ketika kita menyadari bahwa Yesus dalam anugerahnya sudah menjamin
keselamatan kita. Saudara, satu fakta bahwa kebinasaan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap umat manusia yang berdosa. Tetapi saudara, ada satu keniscayaan yang lain yang melegakan setiap kita, yaitu anugerah Allah itu mengubah kebinasaan menjadi sebuah keselamatan bagi jiwa. Saudara, kalau kita bisa melihat Yohanes 17 ayat 12, di sini kita melihat bagaimana anugerah Allah itu dinyatakan kepada para murid ketika Tuhan Yesus berdoa kepada para murid. Dan dalam doa itu Yesus menjamin setiap kita para murid itu dengan perkataan, "Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa." Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saudara, itulah jaminan keselamatan. Dan itu menjadi satu jaminan yang akan menjadi daya tarik, daya ekstra bagi setiap kita untuk apa? Untuk membuat kita tetap bersuka cita selaku murid-murid Tuhan ketika kita melalui satu perjalanan hidup dalam mengiring Tuhan yang penuh dengan ujian dan pencobaan, saudara. Saudara, sukacita yang kita rasakan tentunya adalah satu sukacita karena kita sadar bahwa ketidaklayakan kita itu tidak menjadi sebuah ukuran bagi keselamatan yang Tuhan beri. Saudara, bayangkan kalau Tuhan mengukur pemberian keselamatan itu berdasarkan timbangan kelayakan dari Tuhan. Maka saudara, setiap kita pasti tidak akan pernah lolos. Tidak akan pernah disebut sebagai layak untuk menerima jaminan keselamatan itu. Saudara, apalagi sekarang, saudara. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kata anugerah dalam realitanya. Saudara, segala sesuatu itu diukur berdasarkan kompetensi. Kalau saudara cari kerja, saudara pasti akan dites. Layak atau tidak saudara mendapatkan pekerjaan itu. Kalau saudara menjual barang, saudara, pasti orang akan melihat kualitasnya lebih dahulu pada barang itu. Baru orang mau membelinya. Itu akibatnya adalah dunia ini tidak mengenal kata anugerah. Dan semua itu dinilai dari kelayakan, layak atau tidak. Saudara, tetapi di mata Allah, saya mau katakan bagi setiap kita, di mata Allah, keselamatan itu adalah semata-mata anugerah Allah sendiri. Itulah mengapa jangan sampai saudara kita tuh take it for granted dengan apa? Pemberian anugerah Allah itu atas hidup setiap kita. Justru saudara, ketika kita menyadari akan anugerah Allah itu, itulah yang membuat setiap kita gitu semakin bersyukur, semakin bersuka cita ketika kita menjalani kehidupan ini. Meskipun kita penuh dengan kesulitan, penuh dengan ujian, penuh dengan percobaan dalam dunia ini. Saudara, lewat renungan pada hari ini saudara, saya mengajak untuk setiap kita kembali kita bisa mengintrospeksi seberapa besar rasa sukacita kita sebagai murid-murid Kristus itu. Seberapa besar sukacita kita ketika kita mengetahui bahwa kita sudah dijamin keselamatan oleh Yesus sendiri dalam anugerahnya. Seberapa besar sukacita kita ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Yesus di dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan ujian dan pencobaan ini. Seberapa besar rasa sukacitamu, saudara? Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu sekali lagi. Dan kami datang untuk kami melihat diri kami, Tuhan. Seberapa besar rasa sukacita kami ketika kami mengiring Engkau, Yesus. Seberapa besar rasa sukacita kami ketika kami menjalani kehidupan ini di dalam kehendak Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami untuk kami dapat sungguh-sungguh mensyukuri setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan kerjakan. Setiap kebaikan Tuhan, setiap jaminan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kami menjadi murid-murid Kristus yang memiliki sukacita yang sejati, yang penuh dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.